Halo sahabat-sahabat semua, kali ini kita akan mereview produk dispenser bawah dari Denpo. Jadi ini adalah barang yang kedua. Jadi kita beli 1,299 untuk satu unit ini dan kita dapat dua. Kenapa dapat dua? Karena yang pertama pekan lalu itu barangnya kurang bagus karena agak kesulitan untuk menekan fitur pemanasnya, sehingga kita mengajukan untuk diganti dan sangat mudah untuk penggantiannya. Jadi layanannya luar biasa mantap ini. Nah, sekarang kita cek apakah barang yang ini juga bagus atau ada kendala ya. Kita cek. Jadi ini kita beli di Shopee dari Andika Elektronik Jakarta. Saya lupa namanya, nanti kita cek ulang, saya akan tuliskan di keterangannya. Mohon maaf kalau lupa. Sekarang coba. Jadi Denpo ini memiliki keunggulan karena dianggap lebih irit. Dan irit itu bukan cuma dari sisi harganya. Kalau harganya ada yang lebih irit lagi sekitar 700 sekian, tetapi dari daya yang diserap ya, penggunaan daya juga termasuk irit. Nah, kita akan untuk dispenser ini, dia dayanya itu pemanasnya 190 watt ya. Ada keterangan di belakang sini 190 watt. Loh, ini tidak punya kartu garansi. Saya nggak tahu apakah karena diganti pertama kali lalu kartu garansinya langsung hilang. Ini juga bautnya juga keluar. Mudah-mudahan ini berfungsi. Kalau tidak berfungsi bahaya. Ya, ini lebih baik fitur ininya, tapi nggak tahu apakah akan sama atau tidak. Nah, jadi di sini ada tombol untuk saklar untuk mengontrol pompa. Jadi dari tarikan dari bawah ke atas. Kemudian ini saklar untuk pendingin yang hijau, yang merah untuk yang hangat, atau yang panas ya. Nah, kita akan coba dulu apakah ini benar-benar berfungsi supaya kita tahu barang ini bagus atau tidak ya. Kita cek sebentar di sana. Nah, untuk pemasangan kita lakukan di sini karena memang tempatnya ada di pojokan sini, dan kita akan buka untuk melihat isinya. Oh, masih ada kartu garansi ternyata. Syukurlah, jadi masih aman kalau ada kerusakan lain. Kemudian ini kita buka dulu. Berdasar pengalaman kemarin, sebaiknya ini plastiknya kita simpan dulu kalau rusak. Jangan lupa untuk dibersihkan dulu sebelum digunakan. Boleh menggunakan tisu basah atau saya pakai tisu dari air kemasan isi ulang ya, untuk membersihkannya. Mulai dari batangnya di sini, pipanya maksud saya, terus di sisi sini, bagian dalam sini. Masukkan ke dalam aqua galonnya, lalu kita masukkan lagi ke dalam sini. Ini memudahkan untuk istri dan mungkin mertua dan juga nanti adik yang ada di rumah untuk mengangkut. Selama ini kalau kita angkut itu untuk dibalikkan lagi ke dispenser yang
model biasa itu cukup merepotkan, kadang-kadang menakutkan karena tidak semua punya tenaga untuk mengangkat ke atas. Kalau saya sewaktu-waktu tidak ada di rumah, ini akan sangat membantu sekali. Nah, pesan dari petugas kemarin yang mengantarkan, kita akan mengaktifkan, menekan tombol yang di belakang saklar dan mencolokkan ke listrik setelah 2 jam saat air dimasukkan. Jadi kita akan tunggu. Yang perlu teman-teman ketahui adalah di sini Denko itu ada 3 fitur untuk panas, dingin, dan yang biasa. Ya, saya akan tunjukkan. Yang merah untuk yang panas. Jadi dia pakai sistem kunci. Jadi ini bagus untuk mengamankan kalau anak-anak sembarangan pencet. Nah, dia harus punya tenaga untuk mengeluarkan airnya. Nah, lalu ini untuk yang dingin. Ini yang dingin. Cold, lalu water shortage. Jadi ini untuk air biasa yang tidak panas juga tidak dingin. Nah, sekarang kita uji dulu apakah airnya keluar atau tidak ya. Ini juga ternyata susah ya. Tapi tidak lebih susah dari yang kemarin ya. Saya mau cek dulu apakah airnya mengalir atau tidak. Jadi airnya belum terisi karena belum dipompa. Jadi harus dicolok dulu untuk pompanya bekerja menarik air dari bawah. Nah, ini dia sedang bekerja dan kita akan tunggu sekitar beberapa menit sebelum airnya terisi di atas. Kemarin ketika kita beli yang pertama, storage-nya di atas ini, jadi air itu ditarik oleh pompa mesinnya ke atas dulu. Di sisi sini ditampung, di sebelah sini ada storage di sini, lalu nanti dari sini mengalirkan air ke sini. Jadi tidak serta-merta langsung dari bawah. Nah, kemarin waktu kita coba isi ini lebih dari 1 teko di atas ini. Jadi lumayan. Sekarang kita tunggu untuk proses Denko-nya bekerja. Setelah sekitar 3-5 menit airnya sudah terisi di atas. Oke, yang biasa oke. Yang dingin juga oke. Panas juga oke. Tapi ini panas dan dinginnya belum dimulai karena harus ada proses di mesinnya, tapi paling tidak airnya sudah terisi. Sekarang kita tinggal menunggu beberapa waktu apakah nanti air dan isinya ini sudah dipanaskan dan didinginkan sehingga fiturnya ini bisa berfungsi dengan baik. Jadi ini ada kedap-kedip warna kuning, ini artinya ada proses pengisian air ya. Dan ini tampaknya tadi tombolnya memang langsung on dari pabrikan. Saya cek dulu ya. Ya, langsung on. Sehingga dia otomatis menyala. Padahal kemarin saran dari petugasnya itu 2 jam. Tapi kalau ini tidak dicolokkan, bagaimana airnya bisa naik? Jadi kita perlu isi supaya kita bisa keluarkan air yang ada di dalamnya. Jadi perlu pembersihan. Jadi kalau saya sarankan saat menggunakan ini keluarkan dulu yang di sini ya. Jadi mungkin 1 teko begitu dikeluarkan untuk proses cleaning ya, pembersihan di dalam tabung yang ada di dalam dispenser ini. Kita tunggu nanti untuk apakah fitur pemanas dan pendinginnya berfungsi. Nah, kita akan uji coba apakah fungsi panasnya sudah ada. Oh, lumayan panas. Oke.
sambil membuang air ya, membersihkan tabung di dalamnya. Nah ini yang dingin harusnya, tapi dinginnya masih kurang. Nah malah ini yang dingin, Jadi fiturnya sepertinya masih sama seperti yang kita tukar. Denpo ini, fitur yang ini untuk tombol untuk yang panas juga agak sedikit susah. Dia tidak begitu mudah untuk ditarik ke atas. Ya mungkin juga itu tidak terlalu soal karena memang tapi rawan patah ya menghindari bocah-bocah untuk menggunakan. Tapi yang dingin ini juga masih sama, sepertinya kebalik ya, Saya nggak tahu apakah ini barang kenapa dikasih diskonan dari 1,5 juta menjadi 1,29 karena faktor ini. Tapi nanti kita akan cek dan kita akan review di toko penjualnya. Nah, sejauh ini bisa digunakan dengan tentu konsekuensi yang tadi. Kalau dari sisi irit, mungkin ini lebih irit dibandingkan yang lain karena rata-rata yang lain itu ada serat. Jadi atas 190, ini 190, yang lain itu mungkin 250, 240 dan sebagainya. Kalau ini lumayan irit ya. Jadi kita bisa mengirit biaya dispenser, biaya listrik dari keunggulan yang ditawarkan oleh Denpo ini. Tapi sekali lagi ini memang harus menjadi perhatian ya. Ini terlalu susah ya, katanya sih, kata istri katanya nanti rawan patah, tapi saya nggak tahu apakah ini rawan patah atau tidak. Harusnya sih ini mudah ditarik ke atas, jeklek ke atas dulu, baru dia mudah ditekan untuk menurunkan airnya. Tapi ini kita masih kesulitan, jadi harus berdiri dengan tekanan yang cukup kuat untuk bisa menggunakan fungsi ini. Nah yang cold nggak tahu kenapa yang di sini rasanya lebih dingin yang di air biasa, yang dinginnya justru kurang dingin. Nanti kita akan cek setelah beberapa waktu ke depan. Tapi sejauh ini, kalaupun misalnya barang ini misalnya ternyata salah fiturnya, saya lebih memberi saran kepada pihak Denpo untuk memperhatikan ini. Kepada distributornya juga perlu memperhatikan ini. Saya sih tidak akan ganti lagi karena terlalu rawan ya, bolak-balik. Maksudnya rawan itu rawan di rumah karena kita butuh air, apalagi ada bayi, dan ini bisa kita akali. Jadi yang fungsi dingin dan fungsi biasanya kita bisa akali, tapi sebagai catatan untuk Denpo ini perlu menjadi catatan. Terima kasih.